Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Pak Ditoko. Jadi kita melanjutkan pembahasan tentang diabetes ya. Diabetes itu sebetulnya kan penyakit karena pola hidup aja, ya kan? Pola pikiran yang banyak stres, ya. Pola makan yang terlalu banyak karbohidrat, juga olahraga dan istirahat yang tidak cukup, tidak memadai. Itu sebabnya. Jadi sebetulnya diabetes itu bisa dicegah. Memang betul keturunan itu ada. DNA orang tua kita yang mungkin sakit diabetes atau mungkin karier diabetes bisa menurun pada diri kita, bisa. Apalagi yang diabetes tipe 1 yang DNA pankreasnya memang buruk dan memang mungkin itu keturunan dari autoimun, sehingga ya mau tidak mau kita harus hadapi dengan suntikan insulin buatan. Tetapi untuk diabetes tipe 2 itu sangat bisa dicegah ya, walaupun ada keturunan. Dan kalau kita tahu orang tua kita itu ada yang sakit diabetes, asal kita pola hidupnya sehat, lifestyle-nya sehat, kita bisa mencegah datangnya diabetes itu. Bagaimana caranya? Bila Anda tahu punya keturunan diabetes, langsung pola hidupnya diperbaiki. Yang pertama, pikiran kita dibuat santai, jangan penuhi dengan stresor-stresor yang membuat kita itu pikiran kita stres luar biasa. Yang kedua, istirahat yang cukup dan olahraga yang memadai. Jangan terlalu banyak tapi juga jangan kurang. Yang paling penting adalah mulai menata makanan. Diabetes itu kan karena glukosa dalam darah tinggi. Nah, tubuh ini kan sudah bisa menciptakan glukosa sendiri. Maka yang dari luar ya jangan terlalu banyak dimasukin. Nah, bahan dasar glukosa adalah karbohidrat. Karbohidrat itu ada yang berbentuk gula, baik ada sukrosa maupun fruktosa atau laktosa. Ada pula yang berbentuk pati atau tepung, seperti tepung singkong, tepung jagung, termasuk di dalamnya tepung beras, dan tentu bahan dasar tepung itu. Semua produk akar tanaman itu mengandung tepung. Yang ketiga, serat. Serat itu ada pada sayur-sayuran, kacang-kacangan. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah tahu keturunan dari orang diabetes, maka batasi gula dan tepung itu. Kita biasakan memperbanyak makanan yang berupa serat, karbohidrat yang berbentuk serat. Nah, makan itu kan cuma sekedar kebiasaan aja. Contoh, kenapa orang Jogja makanannya manis-manis? Karena di Jogja ini pada zaman penjajahan dulu banyak didirikan pabrik gula, jadi sangat mudah mendapatkan gula. Maka orang Jogja mempunyai kebiasaan makan yang manis. Kenapa orang Sumatera, orang Padang, misalnya orang Minang itu banyak yang asin dan pedas, ya karena kebiasaan. Kenapa orang Makassar itu kalau makan tradisionalnya banyak rempah-rempahnya, rasa rempahnya luar biasa, tetapi hambar manis dan asinnya, tapi mereka menikmati itu. Kenapa? Karena kebiasaan makan. Jadi soal makan nggak pakai nasi, soal makan nggak banyak karbohidrat, itu tinggal kita membiasakan aja, nggak usah diperdebatkan. Kalau kita sudah biasa, enak. Termasuk biasa lapar dan biasa kenyang, ya kan? Kalau orang biasa kenyang, lapar dikit tersiksa.
Sebaliknya kalau yang sudah biasa lapar, kenyang sedikit dia akan tersiksa, perutnya begah kadang-kadang. Jadi mari kita ubah kebiasaan kita, terutama kita yang punya keturunan dari orang tua yang diabetes. Kita perbaiki lifestyle kita perbaiki pola pikir kita, bikin yang positif-positif, jangan yang negatif-negatif. Jangan banyak marah, jangan banyak mengeluh, jangan banyak hal yang negatif. Olahraga dan istirahat yang cukup, dan makan rendah karbohidrat. Semoga dengan usaha kita mengubah lifestyle, pola hidup kita, pola pikir, pola makan, dan olahraga serta istirahat, kita bisa terhindar dari diabetes yang komplikasinya sangat luar biasa itu. Selamat menghindari komplikasi diabetes. Semoga kita terhindar dari penyakit diabetes. Assalamualaikum.